Karena saat ini Indonesia belum pada tahapannya manufacture China, ya dimana manufacture China bikin brand apapun pasti dibeli. Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Julio Ekspor. Di video kali ini gue pengen ngejelasin tentang produk-produk yang katanya standarisasi ekspor. Karena kalau misalnya kita bicara soal UMKM, kan banyak banget pemerintah udah turun ke bawah, turun ke lapangan ngajarin UMKM, dan katanya UMKM itu barangnya harus standar ekspor. Nah sekarang pertanyaannya adalah, emang standar ekspor kayak gimana? Emang standar ekspor harus yang seperti apa? Dan lain-lain. Kalau misalnya kemarin gue datengin beberapa UMKM di daerah, mereka bilang mereka diajarin untuk bikin packaging yang bagus, mereka bikin logo yang bagus, dan lain sebagainya. Saat ini pertanyaannya adalah, apakah itu benar? Nah kalau misalnya bicara soal benar, ya benar-benar aja. Untuk membuat sebuah packaging yang bagus, memang dibutuhkan sebuah pengetahuan dulu, bagaimana warnanya, logonya, desainnya, dan lain sebagainya. Cuman pertanyaannya, apakah itu menjadi added value untuk ekspor? Belum tentu. Sebenarnya added value atau tidak, ini tergantung bagaimana point of view atau cara pandang pembeli melihat. Kalau misalnya saat ini kita bilang bahwa kayaknya barang ini packaging warna hijau bagus, itu added value yang kalian tambah-tambah. Oh, kayaknya apel pengen dijadiin keripik apel, kalian pikir itu added value. Tapi balik lagi, kalau misalnya pembeli itu nggak mau beli juga, artinya ya percuma kalian mau tambah nilai apapun, kalau nggak dibeli artinya memang itu nggak ada nilainya. Jadi balik lagi, kalau misalnya diekspor itu kita lihat dari kebutuhan si pembeli di luar negeri. Contoh, gue ada bawa beberapa produk di sini yang mungkin katanya ini standar ekspor. Jadi ini hanya contoh ya. Jadi hanya contoh barang yang ada di rumah gue, barang-barang UMKM. Misalnya kayak gini. Bikin kayak gini, packagingnya seperti ini. Pertanyaannya adalah, apakah packaging ini bisa diekspor? Konsepnya beda guys dengan yang kalian pikir dan pembeli pikir. Kalau misalnya gue misalnya contoh nih, ini ada barang VCO gitu ya. Ini ada barang VCO. VCO adalah Virgin Coconut Oil. Kalau misalnya mereka nanya kayak, "Ko Julio, bisa nggak saya punya brand terus saya jual ke luar negeri?" Ya susah ya. Karena sebenarnya pembeli di luar negeri pengennya pakai brandnya mereka, bukannya brandnya kita. Kecuali brand kita udah brand nasional yang udah gede banget, terus importer berpikir kayak, yaudahlah gue beli aja karena orang-orang udah tahu bahwa brand ini ada dari Indonesia. Tapi kalau brand-brand UMKM kayak gini, menurut gue daripada lo packing kayak gini, mendingan packingnya di Drigen. Langsung jual dalam kuantiti besar, minyaknya aja. Ini kan ada VCO nih, langsung jual minyaknya aja. Dibanding mikirin, wah logonya apa ya? Wah warnanya apa ya? Packagingnya seperti apa ya? Desainnya gimana ya? Ya nggak perlu. Kalau misalnya kalau mau bikin kayak gini, sebenarnya nggak perlu juga. Kenapa? Karena ketika dikirim ke sana, mereka buka kontainernya, ya gue yakin banget mereka akan repack sesuai dengan packaging yang mereka mau, sesuai dengan brand yang mereka mau, logo yang mereka mau. Jadi nggak harus idealis bahwa ini kan kualitas ekspor, ini kan packagingnya udah packaging ekspor loh. Emang packaging ekspor packaging apa? Sebenarnya kita ekspor itu nggak melulu soal idealis bahwa brand kita harus dijual ke luar negeri. Mendingan minyaknya itu yang kita kirim drigen-drigenan dulu, nggak apa-apa. Selanjutnya kita lihat di sana brandnya jadi brand apa, barang kita di repack jadi packaging yang seperti apa. Kalau misalnya nanti udah kalian dapat uang dari pengiriman minyaknya doang dan kalian udah sukses, habis itu barulah bikin brand, tapi jualnya jangan ke importer, langsung jual ke distributor di negara sana. Jadi kalau ditanya saat ini, UMKM saya sudah ikut pelatihan, banyak pelatihan, dan sudah dibilang bahwa ternyata ini udah kategori ekspor loh. Kalau pembelinya nggak mau beli kan juga sama aja. Intinya saat ini lebih baik bermain di sisi produknya dulu, komoditinya dulu. Kenapa? Karena saat ini Indonesia belum pada tahapannya manufacture China, ya dimana manufacture China bikin brand apapun pasti dibeli. Tapi kan dulu ya, ada brand motor China di Indonesia namanya Jialing. Itu juga bukan nama brand dari perusahaan China. Nama Jialing kan nama importirnya. Jadi orang Indonesia pesan ke perusahaan motor di sana, dia bilang kayak, gue mau dong tipenya kayak Supra X, semuanya mereknya Jialing. Jadi bukan merek Jialing yang dibawa sama Cina. Jadi itu adalah permintaan dari importir. Hal yang sama ketika importir datang atau buyer datang ke tempat kita. Mereka akan minta desainnya dia, mereka akan minta logonya mereka, mintakan packagingnya mereka, semuanya by approvalnya mereka. Jadi bukan kita yang berasumsi, kenapa barang ini nggak kejual-jual? Kenapa barang ini nggak kejual-jual? Konsepnya bukan kayak gitu. Jadi mungkin di video kali ini, sebuah pembahasan bahwa produk kualitas ekspor itu bukan tergantung cara kita ngelihat.
sebenarnya tergantung dari cara pembeli melihat. Jadi yang kita tawarkan ke pembeli saat ini adalah bahan bakunya dulu, barangnya dulu, baru mereka order packaging mereka, dan yang penting kita buatin dulu dan kita jual. Pasti ada yang komen, kan nggak ada added value-nya, harus ada barang jadi, minimal barang setengah jadi. Kadang-kadang kalian baca berita tuh setengah-setengah. Kalau kalian pikirnya barang itu harus setengah jadi, sebenarnya itu ada di industri pertambangan. Tapi kalau untuk industri-industri seperti ini, bahan bakunya aja udah oke banget kok. Jadi kita mulai dari sana, kalian ekspor dari sana, kalian ngumpulin uang dari sana, sampai akhirnya kalian punya uang banyak, kalian baru bikin brand kalian sendiri. Itu adalah cara yang tepat untuk kalian bisa bawa brand kalian nanti ke luar negeri. Nggak sekarang, nanti ketika kalian udah paham seluk-beluknya ekspor, kalian udah melakukan ekspor banyak, kalian udah dapat keuntungan banyak dari ekspor, dan baru bikin brand-brand kayak gini ke luar negeri. Karena ini sebenarnya butuh modal besar banget dari sisi pemasaran, distribusi, logistik, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu di video kali ini. Mungkin kalian juga belum paham, tapi nggak apa-apa, ikutin aja channel ini karena channelnya kan ngebahas seputar ekspor, dan harapannya kalian yang nggak ngerti ekspor jadi ngerti banget tentang dunia ekspor itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan pantengin channel Juli Ekspor supaya channel ini bisa berkembang dan bisa nyentuh 1 juta subscriber di tahun 2022. So, see you.